Halo guys, hari ini akan berbeda. YouTube channel kali ini gue bakal memberikan informasi seputar market update yang biasanya kita lakukan di komunitas private gue. Dan ini sangat spesial banget, kenapa? Karena video ini dibikin dadakan, yaitu di tanggal 13 Maret dan besok adalah 14 Maret, dimana bertepatan dengan full moon cycle. Teman-teman, gue mau informasi dulu, kalau video ini di disclaimer dulu, bukan ajakan jual beli ataupun rekomendasi. Video ini dibuat hanya untuk berbagi informasi dan edukasi, dan tentunya ini menurut pendapat gue pribadi. Jadi langsung aja kita mulai videonya ini. Dan di sini adalah video sesuai market update. Banyak yang nanya kapan gold ATH dan kapan BTC mulai kembali rally. Dan teman-teman, gue mau kasih tahu, kalau teman-teman kalian mulai investasi dan trading, mulailah dari uang kecil ataupun uang dingin, teman-teman siap hilang. Oke, langsung aja kita mulai ke layar. Teman-teman, kita cuma bahas dua ya, itu adalah Bitcoin dan gold ya. Biasanya bagaimana kita untuk analisa yang gue bisa lakukan di market update. Pertama, gue pasti selalu melihat namanya indeks dolar, teman-teman ya, dolar indeks. Ya, ini bagaimana keadaannya market kita, bagaimana ya. Market dolarnya gimana? Karena kita tradingnya adalah pair yang berhubungan dengan US dollar. Makanya kita cek dulu nih korelasi dolar indeks ini apakah sedang menguat atau mengalami pelemahan. Ingat, korelasi gold dan US dollar dan tentunya Bitcoin ini ada korelasi yang cukup kuat ya. Jadi ketika Bitcoinnya naik atau goldnya naik, biasanya DXY-nya turun atau dolar indeksnya turun. Sedangkan kebalikannya, ketika US dollar meningkat, gold dan Bitcoin majority akan turun ya. Teman-teman, kita langsung lihat aja di chart ini ya. Chart ini teman-teman bisa lihat di sini ya, yaitu di tanggal 13 Januari dan sempat juga retest lagi di 3 Februari sudah mengalami penurunan untuk dolar indeks ya. Dolar indeks ya sampai saat ini sudah 5% ya. Apakah dolar indeks ini akan melanjutkan turun? Menurut saya, dolar indeks akan tetap mengalami penurunan ya. Targetnya ya, ini target secara simpel ya. Kalau teman-teman tahu, ini adalah modul ketiga, kita sudah belajar menentukan posisi support dan resisten ya. Jadi kurang lebih di range ini saja, di 104 sampai 103 sampai 100. Tapi ya, kalau menurut pengalaman saya ya, kalau dia sudah turun seperti ini, dia akan melanjutkan breakdown ya. Biasanya kurang lebih sampai 102 atau 01 ya. Lalu akan rally teman-teman ya. Dan akan menguat ya. In the end, dolar index bakal menguat ya. Sekarang mengalami penurunan yang satu, ada namanya perang dagang dan Trump economics ya. Biasanya setiap pergantian presiden tentunya akan bergejolak dengan peraturan yang baru ya. Kita akan bahas tentang market update dari gold. Teman-teman, kalau mengikuti di Instagram gua ya, di Hendriawan FX, kemarin gue sudah sempat bikin reels di mana gold ATH 3000 yang ini itu ada namanya analisa yang gua kasih. Ini adalah analisa daily ya, time frame-nya daily. Teman-teman, waktu di reels itu gue bilang gold akan 3000 ya, dan itu udah kita kasih tahu dari 2917 ya, which is di 2917 atau di 2015 ya, around something ya, kita anggap 2017 ya. Teman-teman, kalau ikutin ya, kalau teman-teman sudah analisa juga ya, dan gold udah akan naik, harusnya teman-teman sampai saat ini teman-teman sudah profit 300 pips. Kalau teman-teman masuk 0,1 lot setara 300 dolar, 1 lot setara 3000 dolar ya, atau 0,01 setara 30 dolar, nggak nyampe sehari, dan kebetulan momentumnya lagi bagus. Dan di sini pasti banyak pertanyaan ya, kok gimana gua baru mulai lihat layar, apakah masih ada chance untuk gold kita kejar? Oke, di sini gua kasih tahu, kalau kita lihat secara daily memang gold sudah breakout, tapi ingat, tenang saja, gue kasih tahu satu tips yang sangat luar biasa, di mana karakteristik gold ketika dia breakout itu dia akan retest kembali. Jadi teman-teman gak perlu khawatir, tidak perlu FOMO ya, karena di sini gue melihat beberapa consider ya, gold masih mungkin akan retest kembali ya. Biasanya dia akan naik dan akan koreksi dulu di range sekitar 2020 atau 2017 something lagi baru naik. Ini bisa terjadi seperti ini, tapi teman-teman perlu perhatikan juga, teman-teman juga bisa consider untuk buy on breakout di 2960 ya. Karena kenapa? Kalau ini sudah di break ya, ini akan go to Valhalla atau gue bilang 3000 teman-teman ya. Dapat dari mana sih angka 3000 ya? Simpelnya seperti ini. Kalau teman-teman tahu, ini kan adalah bullish penan ya. Teman-teman tinggal ukur aja tinggi dari ini ya, dan teman-teman tinggal pindahin ketika dia breakout
breakout teman-teman ya. Ini kurang lebih sekitar 3000 targetnya itu secara long term 3064. Cuman gua menggunakan diskon lah ya di Fibonacci ya. Itu teman-teman kalau tarik Fibonacci di sini ya, dari atas ke sini itu dapat di 3000 di 1618 ya teman-teman ya, di area range ini. Nah, ini kenapa gue bilang gold akan menyentuh 3000 ya, karena memang kita tahu satu, perang dagang membuat gold selalu naik teman-teman ya. Dan tentunya kedua adalah momentumnya kebetulan lagi bagus, semua komoditas naik ya, termasuk nanti Bitcoin. Oke, jadi ini adalah market update untuk gold ya teman-teman. Yang punya gold sabar aja, mungkin teman-teman boleh mulai jual bertahap ketika gold menyentuh 3000 US dollar, atau mungkin kalau dirupiahin sekitar 2 juta per gram ya teman-teman, atau bahkan lebih. Oke, ini untuk gold yang pertama. Dan kedua, kita bakal bahas BTC. Nah, ini adalah sesuatu yang ditunggu-tunggu teman-teman ya. Kok gua gimana nih, ada banyak bilang lu harus mulai nabung Bitcoin sekarang, lu harus all in sekarang. Kalau lu nggak punya Bitcoin, lu goblok ya. Ini hal yang menurut gua kalian harus hati-hati. Semua instrumen investasi ada resikonya. Mungkin kalian bakal dengar influencer ya, ini kita kemarin lagi ada rejection quote di 90.000 ya, dan 100.000 ya. Teman-teman tinggal konsolidasi atau apapun. Yang penting teman-teman punya Bitcoin ya, dan bakal ya, gue juga percaya Bitcoin in the end bakal akan sentuh 20 miliar ya. Cuman kalau teman-teman yang mungkin baru mulai belajar mengerti investasi kripto, saran gue jangan all in. Teman-teman mulai bisa cicil bertahap ya. Mungkin 1-5% dari gaji teman-teman untuk mulai trading Bitcoin atau investasi Bitcoin. Dan sekarang juga kripto juga sudah mulai diakui secara global teman-teman, dan secara lokal pun ada banyak ya exchanger lokal yang dipercaya seperti Toko Kripto, Indodax, Reku, Pintu, dan masih banyak exchange lainnya. Teman-teman bisa cek aja. Di sini gue kasih tau analisanya ya teman-teman. Analisa untuk Bitcoin ya, sama korelasinya. Di sini teman-teman bisa lihat dia sudah break ya. Ingat teman-teman, ketika marketnya sudah break, ingat modul ketiga ya. Ya, ini ketika dia sudah break, dia akan terjadinya penurunan. Nah, penurunannya sampai kapan? Nah, kalau secara modul metode 3, teman-teman bisa tahu ya, ini sangat simpel. Itu kurang lebih masih bisa potensi menyentuh 72.500. Tapi tidak juga menutup kemungkinan ya. Teman-teman jangan sampai, oh berarti gue harus nunggu 72.500 dulu nih supaya gue bisa dapat average yang bagus. Teman-teman, simple ya. Ini teman-teman paling gampang ya. Kalau gue nih jadi orang bego, gue bakal, kita tahu di pemain besar di Bitcoin adalah yang pengubah utama itu dari namanya Michael Saylor. Tinggal cek aja average Bitcoin Michael Saylor nih. Microsoft Strategy deh. Karena dia punya Microsoft Strategy kan. Di sini enaknya zaman sekarang teman-teman ya, itu sudah sangat transparan ya. Teman-teman bisa lihat nih, dia bisa purchase ya. Di sini teman-teman tinggal cek aja tanggalnya teman-teman ya. Dari tanggal ini semua transparan ya. Kita paling gampang ya teman-teman ya. Kita cek di tahun ini aja ya. Tanggal 2 bulan 24 ya, 2025. Jadi di tanggal Februari 2024 pembelian terakhir dia ya, 2024 nih. 24, sorry di sini set. Nah, oke, Februari. Nah, sini. Let's say lah dia beli di paling bawah. Set. Terakhir pembelian dia di 91.322. Ya, ini di tanggal 24 Februari. Dan yang kedua adalah di 10 Februari. Dia juga beli di 10 Februari, which is di tanggal, kita let's say di sini ya. Anggaplah kita ngomong dia pembeli di closingan. Oke. Jadi MicroStrategy selama di bulan Februari dia sudah beli di area 90 ribuan, dan ini tanggal Januari ya 6/13/2027 kita cari ya. 6/13/27. Nih, jadi kita pakai cara bego aja ya. Ini 13. Oke, kita anggap aja kita langsung gak ada yang sempurna. 6/13 nih, 6. Ini 6 di sini. Oke, ini 6 ya. 6 di jarum ini 102. Sorry tadi 6/13/21/27. Oke. 6/13 ya. 13 berarti di area sini. 13/21 teman-teman ya. Ada 21 lagi tadi. Nah, 21 di sini ya. Di candle ini 106. Oke, teman-teman. Ini adalah pembelian MicroStrategy ya. Teman-teman bisa lihat cara mereka nambah terus itu di harga berapapun. Nah, ini teman-teman kalau bisa ngelihat ya, ketika range di 83.000 ya, ini atau range 70.000 sampai 90.000. Ini ada di tanggal November sampai 17 November ya. Kita lihat apakah dia ada pernah beli di November. Teman-teman bisa lihat nih. Set November ada nih 15 17. Nah, berarti 25 sampai 11 ya. Teman-teman bisa cek di sini. 25 sampai 17 ya. Ini 25 nih,
USD dia bahkan ada beli di 25 ketika lagi di sini 92.000 sama 17 teman-teman ya. Jadi di area 75 sampai sini dia masih beli akumulasi. Nah, kalau teman-teman yang baru join sekarang, menurut gua teman-teman boleh nambah exposure sedikit dan gunakan grid trading ya. Mungkin setiap turun 2000 poin atau 3000 poin teman-teman boleh mulai menambah position. Oke? Dan langsung aja, menurut analisa gua di sini bottoming dia kemungkinan besar di 72.500 baru akan melanjutkan kenaikan ya. Tapi ya, tidak juga menutup kemungkinan akan ke 60.000 atau 50.000. Tapi ini probability-nya jujur ini sangat terlalu kecil ya. Jadi secara possible harusnya harga sekarang adalah harga yang terbaik ya teman-teman ya. Tapi ingat jangan pernah timing the market ya, karena lebih baik teman-teman exposure sekarang ya, ada position ya, bertahap lebih baik, jangan all in karena semua ada resikonya. Nah teman-teman, gue sudah memberitahukan market outlook untuk gold. Oh ya sorry, gue tambahin targetnya seberapa kok untuk tahun ini. Teman-teman tinggal tambahin ya, tadi kan ke atas, tadi kan ke bawah, sekarang kita tinggal ke atas. Jadi targetnya ketika nanti BTC ya break ya 10 atau ATH baru itu sekitar ini yang ideal teman-teman ya, 125 ya, ini yang ideal ya teman-teman. Kalau teman-teman pakai Fibonacci ya, ini juga sama 125, extensionnya mungkin 2618 di 138. Nah ini teman-teman ya, ini range area untuk Bitcoin. Jadi teman-teman keep steady santai aja teman-teman, akumulasi perlahan, jangan all in, terapin money management yang tepat, dan tentunya selalu gunakan uang dingin untuk investasi. Nah buat teman-teman yang ingin memanfaatkan peluang trading ini, teman-teman juga nggak harus butuh modal besar karena teman-teman bisa trading di futuresnya. Ingat disclaimer dulu, leverage trading itu high risk high return, jadi teman-teman harus siap resikonya. Dan kalau mau aman, saran gue di spot trading ya. Tapi kalau teman-teman mau cari atau menggunakan flipping account, lu bisa pakai salah satu broker yang gue pakai, yaitu adalah broker Okta. Broker Okta memiliki leverage 1:1000 teman-teman, jadi ini sangat luar biasa, dimana teman-teman yang modalnya 100 itu dikali 1000 jadi 100.000 teman-teman, sangat besar bukan? Jadi teman-teman bisa buka luar biasa, tapi ingat perhatikan risk manajemennya. Dan kedua, broker Okta ini sudah dipakai 40 juta trader di seluruh dunia. Dan yang ketiga sangat luar biasa, di mana teman-teman juga bisa mendapatkan bonus deposit dengan menggunakan kode promosi cuan 100. Nah kira-kira kalian gimana? Suka nggak dengan market update pilihan gua? Kira-kira ada nggak market apa lagi yang pengen gua bedah? Jadi jangan lupa komen di bawah.